Pernah nggak sih kayak ditanya atau dengar stigma anak FIP ya? Oh, jadi guru ya? Itu gimana tuh? Halo Sobat Tokped. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja nih di sana. Ya, nah kenalin aku Chandrina dan rekan aku Husen. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya nggak sih? Iya, bener banget. Kita akan ngobrol santai tentang apa nih, Chan? College life balance. Waduh, college life balance. Siapa di sini yang udah kayak menunggu gitu kan? Gimana sih cara biar bisa seimbang gitu ya antara perkuliahan, terus juga kehidupan sehari-hari, atau mungkin organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Iya, bener banget. Dan juga mungkin di sini kita akan sedikit berbincang tentang jurusan kita nih, Chan. Apa itu? Ya, teknologi pendidikan. Dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, jadi buat teman-teman yang udah gak sabar nih, so stay tune ya, karena kita bareng bintang tamu yang luar biasa. Iya nih, bintang tamu kita saat ini sangat luar biasa nih, Chan. Yap, bener banget Husen. So stay tune ya. Oke. Oke, langsung aja kita sambut bintang tamu kita, Mas Dani dan Mbak Adis. Halo Mas Mbak. Halo. Wih, gimana nih kabarnya dari Mbak Adis dulu? Alhamdulillah baik banget, sehat. Kalau dari Mas Dani? Alhamdulillah hari ini bisa datang karena emang lagi fit. Lagi fit. Alhamdulillah banget. Ini mungkin akan sejalur sama yang tadi kita omongin ya kan, Husen? Nah, nanti kita bakal ngobrolin tentang college life balance. Jadi ditunggu ya Sobat Tokpen. Nah, untuk selanjutnya kita mau dong kayak kenalan lebih dekat nih sama bintang tamu kita yang kerennya luar biasa. Di sini bisa dari Mas Dani dulu. Oke, perkenalkan nama saya Dani Wijaya Kusuma dari mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal nih Mas Dani. Selanjutnya mungkin dari Mbak Adis. Perkenalkan, nama aku Fadiza Nova Ibzi. Aku sama seperti Mas Dani dari angkatan 2020. Jadi Oke, dan mungkin FYI nih Husen, buat teman-teman Sobat Takpen, tahu nggak sih kalau bintang tamu kita ini, mungkin dari Mbak Adis dulu kali ya. Nah, Mbak Adis ini selain jadi mahasiswa dari teknologi pendidikan, juga sebagai influencer di Kota Malang loh Sobat Takpen. Keren banget nggak sih? Wih, mungkin sering-sering konten ya, Mbak? Iya, sering nonton sih. sering nonton Hits Malang. Hits Malang. Iya. Mungkin bisa kalau dari Mas Dani sendiri apa sih FYI-nya? Dari Mas Dani ini FYI-nya ini saat dulu itu pernah mengikuti sebuah organisasi di himpunan mahasiswa departemen, yaitu terkhususnya di jurusannya Mas ya, di teknologi pendidikan, menjadi wakil ketua himpunan mahasiswa departemen teknologi pendidikan nih. Sudah jadi mahasiswa organisasi. Wah. Lengkap ya Husen. Nah, mungkin nanti selanjutnya kita tanya-tanya nih tentang kegiatan saat ini lagi ngapain aja sih. Dari siapa nih yang mau mulai duluan? Mungkin dari siapa nih? Mas Dani mungkin. Oke, dari aku juga boleh nih. Kesibukan gue saat ini ya, di semester 7 aku sedang sibuk skripsian. Sembari skripsian juga, aku sedang ada mata kuliah juga, beberapa mata kuliah yang harus kuampu, dan untuk side jobnya aku jadi asisten dosen di mata kuliah umum belajar dan pembelajaran, dan sedang menjalani asisten research, menjadi asisten research di salah satu dosen Departemen Teknologi Pendidikan. Lengkap ya Husen. Tambah lengkap. Nambah lengkap. Nah, mungkin bisa dilanjut dari Mbak Adis. Dari aku sekarang semester 7 ini lagi KPL di Diskominfo Kota Batu. Sembari KPL aku juga freelance buat konten-konten seputar di Malang sih. Seperti yang tadi kita bilang ya Husen, Hits Malang nih, dua narasumber atau bintang tamu kita. Nah, dari tadi kan kesibukannya nih, terus juga kalau tadi Husen bilang sempat di organisasi, dan dengar-dengar Mbak Adis juga dari Ketua Medkominfo ya nggak sih? Betul banget. Oke, nah mungkin itu tuh dimulai dari semester berapa sih Mas Mbak? Kita dari semester 2. Semester 2.
dari zaman-zaman maba sih. Maba. Ajar. Berarti langsung kayak, aku pengen ikutan organisasi nih gitu ya? Betul banget. Itu sampai berapa periode atau sampai semester berapa ya Mas Mbak? Kita 2 periode ya? Iya, dari 2 Kita periode. 2 periode sampai semester 5. 5. Semester 5, waduh. 2 periode berarti Chan itu kalau sampai semester 5. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Mbak, kalau kata netizen-netizen atau mahasiswa di luar sana nih, katanya kan kalau semester 5 itu tuh emang lagi hektik-hektiknya gitu nggak sih? Terus juga kalau zaman-zaman maba tuh tempatnya kita untuk explore, terus kayak coba main-main. Nah, kalau dari Mas Mbak kan malah memilih jalannya organisasi nih. Itu boleh dong diceritain kayak selama perjalanannya menjadi organisasiwan gitu. Dari Mbak Adis dulu mungkin. Dari aku ya, kebetulan banget di semester 5 itu aku menjabat jadi ketua divisi di Medkominfo. Itu benar-benar kayak perjalanannya itu struggle banget sih, kayak dari perkuliahannya, dari menjadi ketuanya itu harus mengatur dan menjaga teman-teman di divisinya masing-masing gitu. Jadi benar-benar banyak hektiknya sih, benar-benar wah luar biasa sih. Parah sih. Waduh. Kalau Dari Mas Dani sendiri gimana nih Mas? Dari aku ya, yang paling kerasa itu benar di semester 5, 4 dan 5. Ketika kalian teman-teman menjalani perkuliahan di mana proyek dan observasi proyek akhir udah mulai banyak, ditambahi dengan kegiatan berorganisasi. Di pengalamanku kemarin, aku menjabat sebagai wakil dan itu sangat menguras waktu dan tenaga. Jadi benar-benar dapat pressure dan latihan dari mental, dari pikiran juga. Tuh. wah, kayak semuanya terkuras gitu ya Husen. Tapi kerennya nih masih tetap apa ya semangat menjalani perkuliahan ya nggak sih? Ya, kewajiban. Kewajiban. Soalnya kalau berhenti di pertengahan kan juga nggak enak. Iya bener banget. Mungkin kita kembali ke topik yang tadi Macan. Kan kita kan di sini akan membahas terkait college life balance. College life balance. Nah, dari Mas Mbaknya ini sebenarnya pandangan Mas Mbaknya ini terkait college life balance itu seperti apa sih Mas? Oke, pemahamanku ya, sedikit pemahamanku mengenai college life balance. Di mana kita sebagai mahasiswa, kita bisa memanage semua kegiatan kita. Kegiatan kita sebagai mahasiswa apa? Apakah hanya berkuliah kan enggak? Kita selain berkuliah, kita mungkin teman-teman ada yang nyambi sembari berkegiatan organisasi atau bekerja. Terus ada keluarga juga dan diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengkomparasi, kita memanajemen waktu, kita kita memanage bagaimana kita bisa meluangkan dan membagi itu sama rata. Agar apa? Antara kegiatan perkuliahan balance, berjalan sesuai rencana atau dapat nilai IP bagus ya. Terus pengalaman organisasi atau dapat pengalaman organisasi maksimal, tapi kita juga ada di keluarga kita juga gitu. Peran kita di keluarga kan juga ada sebagai anak, sebagai kakak atau mungkin adik, dan juga untuk diri kita karena kesehatan mental pun juga perlu. Mungkin dari Mbak Adis. Mungkin dari aku ya dari skala prioritas itu penting banget ya, apalagi buat mahasiswa yang banyak kegiatannya, banyak ya sana sini gitu kan. Dari aku pribadi mungkin aku nggak bisa menetapkan mana sih skala prioritas paling tinggi ataupun yang paling rendah, karena menurut aku ketika kita punya tanggung jawab itu skala prioritasku ya udah itu semuanya diutamakan gitu kan. Selagi bisa disambi A, B, C, kenapa enggak gitu kan. Itu sih dari aku. Oke, berarti kayak lebih ke Mbak Dis nih menganut itu ya multitasking gitu. Keren banget, kayak harus bisa ini, lompat-lompat nih kayak kodok. Oke. Nah, selanjutnya nih dari Mas Mbak. Mungkin kan tadi sempat di spill juga ya, kayak sekarang nih juga lagi skripsian, jadi asdos, Mbak Adis juga lagi intern, dan jadi influencer gitu ya. Di tengah-tengah itu tentunya kan ketemu orang banyak ya Mbak. Nah itu ada nggak sih yang kayak ngerasa, aduh burnout, apalagi harus berhubungan sama pihak eksternal. Nah itu dari Mbak atau mungkin dari Mbak Adis dulu, gimana sih cara mengatasi si burnout ini? Dari aku
itu pasti ada ketentuan yang menurut aku tuh apa sih yang bikin aku tuh burn out gitu kan. Gak semuanya itu pasti bikin kayak happy aja gitu kan, pasti ada momen yang gimana kita capek banget gitu ya, kenapa sih kok kayak gini, apalagi disambi dengan perkuliahan dan kegiatan lainnya gitu kan. Kalau dari aku gimana sih ngatasinnya ya itu, aku kan kuliah nih, terus apa yang aku suka itu aku lakuin, contohnya ya itu konten. Dari konten itu aja aku yang kayak aku happy, aku yang kayak oh ini sisi lain aku ketika aku mencari apa ya kegiatan lainnya selain perkuliahan gitu. Nah, kalau dari Mas Dani sendiri, pernah nggak Mas burn out sama cara ngatasinnya itu gimana? Oke. Dulu pernah waktu menjabat wakil di semester 5, cara ngatasinku karena emang aku butuh orang untuk bercerita. Aku manfaatin fasilitas CUM, aku ngikutin konseling buat enakin permasalahanku dan mencari solusi. Dan untungnya lingkunganku waktu saat itu juga termasuk sehat, jadi bisa ngasih waktu aku juga, memberikan aku ruang untuk memperbaiki diri juga, nenangin diri, dan alhamdulillah nggak perlu waktu lama sih, terus bisa grow lagi, bisa kembali lagi lah. Tuh, dari pengalamanku. Waduh. Keren banget ya. Jadi salah satu caranya juga minta bantuan dengan orang terdekat. Dan aku tertarik sih tadi kata Mas Dani tadi tentang lingkungan yang sehat gitu ya. Mungkin dari Mas Mbak bisa diceritain nggak lingkungan yang sehat tuh kayak gimana sih? Dan tentunya kita nggak sih yang harus kayak membuat, mengcreate lingkungan kita itu sendiri. Nah kalau dari Mas Dani dulu gimana nih? Lingkungan yang sehat ya, tadi kan aku bilang untung lingkunganku sportif, sehat, dimana ketika aku terpuruk atau kondisiku kurang baik, teman-teman bisa mengerti dan memberikan solusi dan menemani juga gitu. Jadi selain aku minta bantuan konseling di UM, aku juga dapat saran dan masukan, nggak hanya perkataan saja tapi juga tindakan, dan memberikan semangat juga dalam perkuliahan. Teman-teman kalau aku telat kelas atau apa, teman-teman pasti ngingetin gitu loh. Terus kalau kegiatan organisasi, karena emang keteteran di perkuliahan, teman-teman organisasi senantiasa untuk membackup. Seperti itu sih. Jadi alhamdulillah aku bersyukur di lingkungan itu. Kalau dari Mbak Adis? Dari aku, mungkin itu kita menempatkan diri di lingkungan yang sehat ya. Tapi menurut aku menempatkan diri untuk diri aku sendiri. Gimana sih caranya menempatkan diri kayak dapat lingkungan yang sehat gitu kan. Jadi kalau misalkan menurut aku itu sekitarku ternyata nggak sesuai sama yang aku inginkan, ataupun menurutku oh itu nggak sehat gitu kan, aku lebih baik aku menjaga diri aku, menjaga mood aku, menjaga kestabilan emosi segala macam. Jadi aku lebih baik kayak cari yang lain di tempat yang lain untuk menyendiri dulu. Iya, betul. Aku setuju sih sama Mbak Adis tadi. Apalagi tadi Mbak Adis tuh sempat nge-spill kalau capek ya emang waktunya kita untuk capek tuh emang ada gitu. Pasti. Dan life balance itu juga nggak yang harus kerja ini itu, terus juga kita ngerjain 1, 2, tapi juga untuk diri kita sendiri tentunya, ya kan Iya Husen? benar banget, soalnya kalau kita lupa sama diri kita sendiri, terus buat siapa kita sebenarnya? Kan kita Iya. juga buat ya Diri kita sendiri, benar banget. Jadi kalau nggak untuk diri kita sendiri, jadinya nggak balance ya nggak sih? Gitu. Oke, nah mungkin nih Mas Mbak, dari pengalamannya tadi, yang nggak cuma berhubungan dengan pihak internal, tentunya juga pihak eksternal. Aku mau nanya nih, kan dari Mas Mbak tadi itu dari mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan ini kan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Pernah nggak sih? Aku nanya dulu. Pernah nggak sih kayak ditanya atau dengar stigma anak FIP ya? Oh, jadi guru ya? Itu gimana tuh? Mungkin dari Mas Dani dulu deh. Dulu waktu keterima jadi mahasiswa teknologi pendidikan, orang tanya, apa itu teknologi pendidikan? Oh, jadi guru ya? Iya, jadi guru. Hal itu diperkuat ketika aku ikut MSIB dan aku mendapat pengalaman interview, dipanggil interview, dan ketika aku menjelaskan diriku, yang disorot malah jurusanku. Waduh. Oh, ada ya jurusan teknologi pendidikan. Itu ngapain, Mas? Apa dan ngapain? Stigmanya kebanyakan kalau di Fakultas Pendidikan yaitu jadi guru. Sedangkan skop keilmuan kita atau teknologi pendidikan sendiri itu memang benar di lingkup pendidikan, tapi non keguruan. Bahwasanya kita
bergerak di pendidikan tapi nggak harus jadi guru. Kita bisa bergerak di industri, government. Nah, Mas jadi apa? Apakah jadi guru? Enggak jadi guru. Bisa jadi kita jadi learning and development. Kita bagian training yang melatih teman-teman karyawan atau anggota pekerja di sana untuk grow atau lebih memiliki skill yang lebih. Itu tugas kita. Itu Oke, Jan. itu Lucunya tadi. pas ditanyain di teknologi pendidikan pasti jadi guru. Wah, Gitu. Kayak itu semua stigma tuh pasti jadi guru ya. Gitu. kan itu Jan, apa kalau semisal dari teknologi pendidikan itu gelarnya kalau lulus S1 itu apa Mas? SPD. SPD. SPD, sarjana Apa? pendidikan. Oke, kirain ada kepanjangan lain. Ada Mas. Apa nih? SPD itu Sembarang penggawaian dilakoni. Bener sih, bener. Semuanya. Semua. sembarang Sembarang penggawaian dilakoni. sembarang penggawean. Mungkin bahasa Indonesia Dilakoni. semua pekerjaan kita lakukan. Iya, kayak multitasking tadi. Berarti akhirnya dari Mas Mbaknya harus multitasking kayaknya kalau mau Iya. sembarang Dilakoni. Oke, mungkin kalau dari Mbak Adi sendiri nih gimana? Wah, itu sering banget sih, apalagi kayak baru masuk kuliah tadi bilang kayak dari kuliah kayak aja kayak kok masuk fakultas ilmu pendidikan gitu kan. Terus apalagi kan sosum kan, sedangkan aku tuh dulunya tuh dari IPA. Itu kita linjur nih, kita Iya. linjur, kita mau pakai bangku anak-anak sosum. Sorry banget Sorry sebelumnya. Tapi di situ ternyata dari dukungan orang tua ya, maksudnya walaupun ternyata kalau misalkan kita teliti lagi, kita lihat lagi, ternyata dari teknologi pendidikan itu sendiri nggak jadi guru loh, bisa loh gitu kan. Di luar dari guru itu kita bisa banget, karena belajar yang kita pelajari itu nggak hanya untuk dalam bidang kurikulum, tentang bidang media-media untuk pembelajaran, tapi dari ilmu yang kita dapetin di teknologi pendidikan itu kita bisa banget, yang tadi aku bilang apa, dari Mas Dani bilang SPD itu. Sembarang Ya. penggawaian dilakoni. Jadi dari situ aku ngambil kayak aku ngonten bisa loh gitu. Mungkin itu sih. Oke, nah ternyata dari skill dari belajar teknologi pendidikan ini bisa membawa Mbak Adi sampai sekarang jadi influencer hits Malang. Keren ya Husan ya? Mungkin nantinya teman-teman yang kayak masih ragu nih, aduh pengen jadi influencer, masuk Teknologi. apa jurusan apa ya? Langsung ke tab aja. Bisa. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih Mas Mbak. Tadi kan kita udah ngomongin tentang kegiatan nih, organisasi, terus juga saat ini ngapain aja, terus juga tentang burnout dan nggak burnout itu Iya. tadi, terus tadi tentang SPD ya. Terus juga gimana sih pandangan stigma negatif itu tadi gitu ya. Nah, selanjutnya aku pengen nanya tentang gimana sih dari Mas Mbak ini, dari stigma tadi nih dibawa untuk enggak loh, ternyata stigma tadi tuh bisa jadi yang lainnya gitu. Selain sekarang kan Mas Mbaknya udah jalurnya udah ada yang beda gitu kan. Apalagi Mbak Adis nih. Mungkin bisa dikulik-kulik lebih dalam gitu ya, karena keren banget. Karena kita juga belajar tentang video ya, Iya, Mbak. betul Jadinya bisa kepake. Bener banget. Kalau dari Mbak Adis sendiri, adakah pesan untuk teman-teman Sobat Takpet? Oke, mungkin dari jurusan kita sendiri ini kan pasti belajar tentang media pembelajaran, media audio video segala macam. Nah, itu kita bisa banget kayak pakai itu ilmunya untuk di jalur lainnya gitu kan. Nggak harus kayak oh jurusan dari FIP nih ya pasti jadi guru outputnya gitu kan. Tapi ternyata kan dari tab sendiri itu kan tidak mengharuskan ataupun yang kayak oh kamu nih habis dari ini jadi guru loh gitu kan. Sebenarnya bisa jadi guru, kita jadi gurunya guru ya, ya kan? Iya. Gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, aku memilih untuk ngambil jalur kayak aku ngambil ilmunya, aku terapin untuk di dunia per videoan itu gitu sih. Oke. Keren banget ya Husain. Nah, mungkin Kalau dari Mas Dani sendiri mungkin bisa memberikan apa yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman mahasiswa, terusnya dari teknologi pendidikan, bahwa kita ini juga harus mempertimbangkan kehidupan kita, apa tadi itu College life College life balance. Jadi mungkin dari Mas Dani bisa memberikan pesan nih buat teman-teman mahasiswa yang saat ini menjalankan perkuliahannya. Gimana nih Mas? Mungkin saran pertama dari aku ya, buat teman-teman mahasiswa, bahwasanya yang belum menemukan atau menentukan arahnya mau kemana, kan kalau tadi Mbak Adis kan udah dapat gitu bahwasanya aku kayak jadi influencer dengan bekal dari jurusan teknologi pendidikan. Mungkin buat teman-teman yang belum, nggak usah khawatir,
bahwasanya teknologi pendidikan ini skop keilmuannya luas, bisa kemana saja, dan selama kalian jadi mahasiswa jangan diem, intinya kalian bergerak, lakukan apapun itu, entah proyekan dosen, entah asisten dosen, asisten praktikum, organisasi, bekerja, bisa kalian lakukan itu untuk apa? Untuk menunjang skill, soft skill, hard skill kalian di nanti di dunia pekerjaan. Hal itu sih saranku. Dan untuk college life balance, teman-teman coba baca artikel atau jurnal perihal college life balance untuk tahu standarnya. Soalnya setiap orang mempunyai kapasitas yang berbeda. Jadi diimbangi dengan membaca dari artikel itu juga oke sih, untuk tahu kondisi teman-teman. Oke, bener banget nggak sih teman-teman? Jadi sebenarnya college life balance ini berbeda-beda, ya nggak sih? Terus juga standar orang juga beda-beda. Iya itu. Terus juga line setiap orang juga beda-beda, timelinenya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kayak berkecil hati, atau mungkin ada yang ngerasa salah jurusan gitu dari jurusan lain. Dan teman-teman lainnya yang masih bingung gitu kan, mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa, nggak usah bingung-bingung lagi gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita closing statement kali ya dari Mas Mbak kita yang luar biasa keren ini. Dari siapa dulu, Husen, maunya? Nah, mungkin Mbak, Mas Dani, Mas. Ayo, Oke. Closing statement dari aku, bukan masalah yang membuatmu takut, tapi ketakutanmu yang membuat masalah tersebut. Dan selama jadi mahasiswa kalian harus konsisten untuk melakukan hal apa yang sudah kalian ambil. Itu sih saran dari aku. Yap, setuju banget. Karena mahasiswa sekali, nggak sih, namanya juga maha, ya nggak sih, Mas? Jadi harus dimanfaatkan, ya kan, Husen? bener banget. Oke, langsung aja nih kita denger dari Mbak Adis. Jadi kalau mungkin dari aku, semua itu menjadi prioritas gitu kan. Jadi kita bagaimana kita menempatkan diri ketika ada ABC itu, oh ini bisa menjadikan prioritas kita semuanya. Oke, jadi semua itu emang porsinya masing-masing, tapi kita juga harus menempatkan itu prioritas kita. Karena hal itu juga yang kita pilih, ya nggak sih, Mbak? Banget. Jadi kita harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita pilih. Oke, Husen, keren banget ya dari dua bintang tamu kita yang luar biasa. Ini kalau kata Gen Z atau para pendengar Sobat Takpen, ini isinya daging semua. Daging semua ini isinya. Bermanfaat semua. Manfaat semua. Mungkin nanti bisa jadi balance gitu teman-teman. Ya, ini salah satu referensi buat teman-teman bahwa balance itu nggak hanya sekedar diam tapi seneng, tapi kita juga tetap memikirkan masa depan kita. Iya, bener banget. Oke, dari aku Chandrina dan rekan aku Husen dan juga bintang tamu kita yang keren, kita mau pamit undur diri. Bye-bye.